Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jam Istri Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang grafik titrasi. Data dari hasil titrasi asam basa dapat kita buat grafik atau kurvanya. Grafik titrasi menggambarkan alur pH terhadap volume asam atau basa yang ditambahkan pada saat titrasi. Pada grafik ini dapat dilihat titik ekivalen dari reaksi asam basa pada titrasi. Grafik titrasi asam basa yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 4 jenis, yaitu grafik titrasi asam kuat oleh basa kuat, kemudian titrasi asam lemah oleh basa kuat, yang ketiga titrasi basa lemah oleh asam kuat, dan yang keempat adalah titrasi asam lemah oleh basa lemah. Pada titrasi asam yang pertama yaitu titrasi asam kuat dan basa lemah. Oke, kita akan membahas mengenai titrasi ini. Yang pertama adalah kita akan mengkaji bagaimana sebelum terjadi titrasi, ya. Jadi yang pertama ini adalah titrasi asam kuat dan basa kuat, ya. Jadi saat sebelum terjadi titrasi, itu misalnya yang dititrasi di sini adalah 25 mili larutan HCl yang 0,1 molar yang ditetesi dengan NaOH 0,1 molar sedikit demi sedikit. Jadi di sini kasusnya adalah 25 mili HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar, ya. Di sini bahwa kita tahu titrasi antara asam kuat dan basa kuat, ya. Sebelum terjadi titrasi berarti belum ada penambahan pH, maka di sini kita bisa tentukan bahwa pH sebelum reaksi, ya. Sebelum reaksi itu berarti cuma ada HCl di sini, maka kita bisa mencari konsentrasi H+ dari HCl-nya itu adalah min log konsentrasi H+-nya, ya. Jadi di sini ini pH, ya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, jadi pH sebelum reaksi ini sama dengan min log konsentrasi H+, ya. Jadi min log 1 kali 10 pangkat min 1, maka jelas pH-nya adalah 1, ya. Nah, jadi sebelum reaksi ini dia pH-nya sama dengan 1, ya. Nah, sekarang bagaimana pada saat titik ekivalen? Jadi pada saat titik ekivalen, ya, pada titik ekivalen itu kita tahu bahwa nanti konsentrasi H+ yang ada itu sama dengan jumlahnya dengan konsentrasi NaOH, ya. Jadi tadi pada saat pH 1 ditambahkan NaOH perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kemudian pada saat volume tetesan NaOH, ya, NaOH itu mendekati 25 mili, ya. Jadi ini kondisinya adalah pada saat titik ekivalen ini dia mendekati 25 mili, ya. Kenapa di sini mendekati 25 mili? Karena kita tahu konsentrasi antara asam kuat dan basa kuatnya sama-sama 0,1. Kemudian di sini valensinya kan, valensi basanya 1, valensi asamnya 1, maka konsentrasi H+ itu akan sama dengan konsentrasi OH- ketika volumenya itu mendekati, ya. Jadi saat mendekati 25 mili, kurva akan menjadi tegak, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada grafiknya, ya. Jadi ketika mendekati, jadi ini dari 1 ditambahkan perlahan-lahan, kemudian ketika mendekati 25 mili maka kurva akan tegak, ya, akan tegak melewati pH sama dengan 7, ya. Nah, jadi pada saat pH itu sama dengan 7, maka
titik ekivalennya itu dia tercapai ya. Kita bisa lihat perhitungannya di sini. Nah ya, pada saat titik ekivalen di mana tadi mendekati 25 mili NaOH yang ditambahkan, akan terbentuk garam ya. Garam apa? Kita ingat bahwa garam antara asam kuat ya dan basa kuat itu tidak akan terhidrolisis oleh air ya, sehingga pH yang diperoleh dari campuran antara asam kuat dan basa kuat ini adalah sama dengan 7 ya, karena tidak terjadi reaksi hidrolisis. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat setelah titik ekivalen ya. Nah, jadi tadi ketika mendekati 25 atau sampai 25 maka itu pH-nya adalah sama dengan 7, dan kemudian setelah ditambahkan secara lanjut yang tadi asalnya kurvanya tegak ya, maka kurva akan mendatar kembali ya. Jadi pada saat setelah titik ekivalen ini kurva akan mendatar kembali ya, mendatar kembali sampai mencapai pH-nya sama dengan 13 ya. Nah, sampai 13. Kenapa dapat pH-nya sama dengan 13? Nah, ini ada perhitungannya ya. Jadi, setelah titik ekivalen itu adalah penambahan NaOH lebih meningkat ya dari konsentrasi asalnya ya. Nah, jadi di sini untuk mengetahui kenapa pH-nya sama dengan 12 atau 13 ya. Jadi, di sini HCl kita tahu konsentrasi awalnya adalah 0,1. Kemudian NaOH ini ditambahkan misalnya dia lebih dari 25, misalnya setelah 30 ya, di sini 30 mili, ya konsentrasinya 0,1. Nah, maka di sini kita bisa menentukan mana yang sebagai pereaksi pembatas. Di sini pereaksi pembatasnya adalah HCl ya. Nah, maka akan terbentuk garam sebanyak 2,5 mol dan tersisa basa kuatnya adalah 0,5 mol ya. Nah, karena yang bersisa adalah basa kuat, maka kita bisa hitung konsentrasi OH- sisanya. Konsentrasi OH- sisanya itu adalah, nah ini kan konsentrasi NaOH-nya 0,5 mol dibagi volume total. Jadi volume totalnya itu adalah 30 mili dari NaOH ya, kemudian 20 mili dari HCl tadi. Ya, dari HCl tadi. Oh iya, sorry, bukan 2,5 ya, 25 mili ya. Nah, jadi kan ini yang ditambahkan misalnya totalnya ya. Nah, dengan penambahan 5 mili NaOH ya kan, berarti tadi yang asalnya sama 25 mili pada saat titik ekivalen, kemudian berlebih 5 mili, makanya di sini ada 30 mili ya. Nah, totalnya ya, volume totalnya itu berarti NaOH yang ditambahkan adalah 50 mili ya, maka diperoleh 10 pangkat min 2. Nah, di sini kita bisa dapatkan OH-nya dan bisa dihitung pH-nya ya, maka pH-nya itu adalah 12 ya. Nah, jadi ketika ditambahkan NaOH berlebih, maka tadi kurva akan mendatar kembali hingga pH ke 12 atau 13 ya. Kita bisa lihat kurvanya di sini ya. Jadi garis tegak ya. Jadi pada pada titrasi asam kuat dan basa kuat ini, garis tegak itu terlihat pada pH ya, pada pH 4 sampai dengan 10,5 ya. Nah, jadi untuk menentukan indikator mana yang cocok pada titrasi asam kuat dan basa kuat, kita lihat yang garis tegaknya ini. Ya, jadi kita cari indikator yang memiliki trayek pH antara 4 sampai 10,5 ya. Jadi banyak, ada metil merah ya, metil merah itu sekitar 4,2 sampai 6,3. Kemudian ada bromtimol biru BTB itu sekitar 6 sampai 7,6. Kemudian yang paling lumrah ini adalah penopetalin. Penopetalin itu adalah 8,2 sampai 10 ya. Nah, jadi seperti itu.
Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana grafik titrasi asam lemah oleh basa kuat ya. Sama halnya di sini, misalnya ada 25 mili larutan asam lemah ya. Jadi contohnya asam lemah itu CH3COOH 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Ini berarti adalah asam lemah dan basa kuat ya, konsentrasinya sama-sama 0,1 molar ya. Nah, jadi kita akan tinjau bagaimana pH sebelum titrasi ya. Jadi pada saat pH sebelum titrasi itu kita tahu bahwa ini adalah asam lemah ya. Asam lemah, maka kita tahu bahwa untuk menentukan konsentrasi H+-nya adalah itu akar Ka dikali Ca ya. Di sini kebetulan sudah ada. Jadi Ka-nya itu ada 10 pangkat min 5 ya. Dikali Ka dikali Ma ya, molaritas. Molaritasnya 10 pangkat min 1 berarti akar dari 10 pangkat min 6 ada 10 pangkat min 3. Maka kita bisa tentukan pH-nya adalah 3 ya. Nah, jadi kita lihat bahwa perbedaannya kalau dari asam lemah itu berarti kan asam lemah semakin kecil nilai pH itu berarti asamnya semakin kuat ya, karena asam lemah berarti dia dimulai dari kurvanya 3 ya. Nah, kemudian bagaimana pH dari titrasi ini pada saat pH saat terjadi titik ekivalen ya. Bagaimana saat titik ekivalen ya. Nah, jadi di sini pada saat titik ekivalen itu kita tahu bahwa jumlah mol dari asam ya, asam itu sama banyaknya dengan jumlah mol basa. Dalam hal ini adalah asamnya asam lemah ya. Nah, karena di sini adalah asam lemahnya CH3COOH, berarti komponen yang lemahnya di sini adalah CH3COO- ya. Kemudian, nah berarti karena ada yang komponen yang lemah, maka komponen yang lemah ini akan mengalami hidrolisis ya. Hidrolisisnya adalah sebagian ya. Karena berasal dari asam lemah dan basa kuat. Garam apa yang terbentuk? Garam CH3COO Na ya, hidrolisis sebagian. Nah, di sini karena garamnya CH3CONA. Bagaimana sifat garamnya ya? Jadi sifat garam itu, ingat, materi hidrolisis ditentukan oleh spesies yang kuat. Maka sifat garamnya ini adalah sifatnya basa ya. Jadi pada saat mencapai titik ekivalen di mana jumlah mol asam itu sama dengan jumlah mol basa, maka di sini kita bisa prediksikan pH-nya adalah lebih dari 7 ya. Sekarang kita lihat perhitungannya. Bagaimana didapatkan di sini pH-nya lebih dari 7, yakni adalah pH-nya sama dengan 8,72 ya. Sekarang kita lihat mula-mula sama-sama 2,5 berarti komponennya habis ya. Karena sama-sama 25 ini pada saat titrasi berarti dia mencapai itu pada saat volumenya sama-sama 25 mili ya. Ternyata pada saat titik ekivalen ini akan terbentuk garam tadi ya. Nah, berarti di sini yang digunakan itu adalah rumus dari untuk menghitung pH dari garam ya, dimana karena garamnya bersifat basa tadi maka rumusnya adalah rumus ini berarti pH hidrolisis garam ya. Nah, ini yang harus kalian ingat lagi. Jadi ada hubungannya ya. Nah, jadi di sini karena garamnya dia bersifat basa maka OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi dari garamnya ya. Nah, di sini KW-nya 10 pangkat min 15 dibagi Ka-nya 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi garam kan berarti
molnya dibagi volume. Volumenya adalah volume total, karena tadi sama-sama 25, maka ini 50 mili. Ya. Nah, sehingga setelah perhitungan, pH-nya diperoleh adalah 8,72. Ya. Sekarang bagaimana kondisi yang ketiga? Ini adalah pH setelah titik ekivalen. Ya. Titik ekivalen. Atau pH setelah titrasi ditambahkan ya. Jadi tadi pada saat titik ekivalen saja pH-nya sudah 7. Sekarang makin ditambahkan lagi jumlah atau volume dari NaOH, maka pH-nya akan lebih besar lagi, lebih dari 7 dan lebih dari 8,75 ya. Nah, maka di sini misalnya ditambahkan adalah 5 mili ya. Jadi totalnya itu adalah 30 mili NaOH, maka NaOH-nya bersisa ya. Maka diperoleh pH-nya adalah sama dengan 12 ya. Jadi pH-nya akan lebih dari 8,72, yakni pH-nya adalah sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi tadi titik ekivalen itu pada saat sama 25 mili itu sekitar 8,72 ya. Jadi agak landai sedikit ya untuk titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kesimpulan dari grafik antara titrasi asam lemah dan basa kuat, yaitu titik ekivalen itu berada di atas 7, yaitu 8,72 tadi ya. Nah, kemudian apalagi? Lonjakan perubahan pH di sekitar titik ekivalen itu akan lebih kecil, tetapi hanya sekitar 3 satuan ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk kurva tegaknya ya, untuk titik ekivalen itu hanya 3 satuan ya. 1, 2, 3. Nah, di sini 1, 2, 3 ya. Nah, jadi kurvanya sedikit landai. Kemudian indikatornya, karena tadi antara 8,9 titik ekivalennya, maka juga bisa digunakan indikator PP ya. Nah, di sini dengan catatan metil merah tidak dapat digunakan karena perubahannya yang terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen, karena tadi metil merah sekitar 4 ya, 4 sampai 6 saja. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk titrasi asam lemah dan basa kuat. Selanjutnya titrasi yang ketiga adalah titrasi basa lemah dan asam kuat ya. Jadi di sini sama kita juga kaji dari pada saat pH sebelum titrasi ya. Dimana di sini ada 25 mili basa lemah ya. Basa lemah ini contohnya amonia atau NH3 0,1 molar dititrasi dengan asam kuat HCl, misalnya asam kuat 0,1 molar ya. Nah, di sini pada saat sebelum titrasi berarti cuma ada amonianya saja ya. Amonia karena dia adalah basa lemah ya. Maka kita bisa tentukan pOH-nya. pOH-nya adalah min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+-nya karena dia basa lemah adalah Kb dikali Mb ya. Berarti min log akar dari konsentrasi 10⁻⁵, Kb-nya 10⁻⁵, maka hasilnya adalah pOH-nya 3 ya. Maka kita bisa gambarkan itu pH-nya adalah 14 dikurang 3 berarti adalah 11. Jadi kalau titrasi itu diawali dari ini pH ya, kemudian ini volume. Jadi ketika titrasi itu diawali oleh basa, maka dia nanti basa, maka dia kurvanya nanti akan turun ya, kurvanya akan turun ya, karena pH-nya adalah dari 11 di sini. Nah, oke. Kemudian bagaimana setelah pH itu pada saat terjadi titik ekivalen? Tadi berarti dalam hal ini karena dia valensi basanya dia sama, valensi basa dan asam sama-sama 1 ya, maka itu terjadi pada saat mendekati 25 mili ya, pada saat HCl dimasukkan ke atau dititrasi ya,
NH3 dititrasi dengan HCl, dan HCl yang dimasukkan tetes demi setetes itu mencapai 25 mili, maka itu akan kita akan melihat nanti kurvanya ya. Nah, maka di sini sama akan terjadi yang namanya hidrolisis ya, hidrolisis garam ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa basa lemah ya dengan asam kuat maka akan menghasilkan garam ya. Garamnya adalah NH4Cl. Nah, di sini berarti garamnya kan NH4Cl. Kita bisa tentukan nih ya. Garam ini dia bersifat asam ya. Kenapa? Karena garam kan ditentukan dari spesies yang kuat. Spesies yang kuatnya adalah asam klorida HCl. Maka pH-nya di sini diidentifikasi adalah kurang dari 7 ya. Jadi pH-nya kurang dari 7. Jadi pada saat di sini ini nanti turun ya, di sini pH-nya kurang dari 7 ya. Nah, seperti itu. Kita lihat perhitungannya ya. Jadi karena dia sama-sama habis, maka yang terbentuk garam, maka kita gunakan sama tadi rumus pH, menghitung pH dari hidrolisis garam ya. Di mana pH yang didapatkan berdasar perhitungan adalah 5,28 ya. Nah, di sini rumusnya berarti kan adalah karena dia bersifat asam, maka hidrolisis garamnya ini adalah konsentrasi H+ ya, atau langsung saja min log ya. Konsentrasi H+ dari garamnya itu ada akar KW ya. Di sini Ibu tuliskan konsentrasi karena sifatnya asam ya. Ini garamnya berarti konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB ya dikali konsentrasi garam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana pada saat titik setelah terjadi titrasi ya, itu yang bagian berikutnya. Bagaimana pH setelah terjadi atau melewati titik ekivalen ya, melewati titik ekivalen. Maka tadi ketika volumenya sama 25 maka dilebihkan misalnya jadi 30 menjadi 30 berarti penambahannya adalah dia sekitar 5 mili ya. 5 mili dari HCl. Berarti kan di sini maknanya HCl yang ditambahkan itu semakin banyak ya. Maka pH juga akan semakin turun ya. pH-nya juga akan semakin turun. Berarti lebih kecil lagi pH-nya dari 5,28 tadi. Bagaimana pH-nya? Sekarang kita bisa lihat perhitungannya. Nah, karena ada sisanya dari HCl ya, maka pH-nya itu adalah 2 ya. Nah, di sini ada perhitungannya ya. Totalnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, kurvanya itu menurun ya. Jadi kurva tegaknya pada saat titik ekivalen ini tadi sekitar 5,28 ya. Maka indikator fenopetalin itu pada titrasi basa lemah dengan asam kuat ini tidak bisa digunakan ya. Karena rentang pH-nya tidak sesuai ya. Jadi yang bisa digunakan mungkin di sini indikatornya adalah bisa metil merah ya. Nah, metil merah. Nah, kemudian tadi ya, pada lonjakan perubahan pH sekitar titik ekivalen itu hanya sedikit ya. Jadi pada saat titik ekivalen itu sedikit sekali, sekitar 3 satuan ya, yaitu dari pH 7 sampai kurang lebih 4 karena tadi titik ekivalennya 5,8 ya. Nah, seperti itu untuk titrasi basa lemah dan asam kuat. Oke, untuk titrasi berikutnya ini adalah titrasi antara asam lemah dan basa lemah ya. Nah, di sini Ibu akan membandingkan juga langsung dengan titrasi antara basa lemah dan asam lemah ya. Dan asam lemah. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi misalnya ini sama ya, sama awalnya itu adalah karena asam lemah. Misalnya berarti CH3COOH
ya, 0,1 molar tadi 25 mili, maka berdasarkan perhitungan ya, pH sebelum titrasi itu adalah dia pH-nya adalah sama dengan 3 ya. Jadi di sini posisinya sama dengan 3. Kemudian setelah pH saat titik ekivalen ya, saat titik ekivalen. Nah, pada saat titik ekivalen itu dia berarti mol dari asam lemah CH3COH dan basa lemah ya. Basa lemahnya misalnya adalah NH3 ya, 0,1 mol juga. Dia sama-sama jumlah molnya sama di sini. Maka dalam hal ini adalah akan terbentuk garam kan. Garamnya adalah CH3 COO NH3 ya. Ini adalah garam yang terhidrolisis total ya. Garam yang terhidrolisis total. Ketika garam terhidrolisis total, maka kita ingat bahwa pH-nya itu bergantung nilai Ka dan Kb. Karena di sini Ka-nya tadi sama-sama dan Kb-nya sama-sama 10⁵ mil 5, maka di sini pH-nya adalah sama dengan 7 pada saat titik ekivalen ya. Pada saat titik ekivalen pH-nya adalah sama dengan 7. Kemudian bagaimana saat pH setelah titik ekivalen ya. Setelah titik ekivalen ini berarti yang ditambahkan itu basa lemahnya dia akan semakin banyak ya. Basa lemah yang ditambahkan akan semakin banyak. Nah, di sana diketahui basa lemahnya adalah NaOH ya. Nah, berarti ini berarti asam lemah dengan basa lemah ya. Nah, jadi karena di sini, nah kita tahu bahwa ujung kurvanya di sini kan pH-nya sama dengan 7. Setelah tercapai titik ekivalen, langsung naik relatif cepat ya, walaupun tidak secepat pada penambahan basa kuat ya. Jadi di sini relatif cepat juga naiknya, kemudian langsung melandai ya. Nah, ujung kurva itu terjadi sedikit ujung akhir kurva ya. Pada ujung akhir kurva ini terjadi sedikit kenaikan pH yang relatif cepat ya. Nah, itu untuk titrasi asam lemah dengan basa lemah ya. Jadi ini relatif cepat meskipun tidak secepat ketika dititrasi dengan basa kuat ya. Nah, kemudian bagaimana kurva titrasi basa lemah dan asam lemah ya. Jadi untuk basa lemah di sini basa lemahnya kan sebagai titrannya ya. Basa lemahnya sebagai analitnya atau titratnya ya. Basa lemahnya NH3 ya sebagai titrat. Kemudian yang ditempatkan dalam labu Erlenmeyer, kemudian asam lemahnya sebagai titran ya, asam lemahnya sebagai titran. Nah, di sini yang ditempatkan dalam buret ya. Jadi karena dia ini 12 ya pH-nya, karena dia dari basa berarti di sini nanti kurvanya adalah turun ya. Dari pH tinggi menuju pH rendah ya. Kemudian kita mau identifikasi. Ini sama sebenarnya dia ya. Pada saat titik ekivalen itu tercapai pH 7 karena tadi terjadi hidrolisis total di mana Ka dan Kb bernilai sama, maka pH-nya adalah sama dengan 7. Nah ya. Kemudian di sini ujung kurva awal ya, ujung kurva awal itu turun relatif cepat walaupun tidak secepat pada saat penambahan basa kuat ya. Nah, dan ujung akhir kurva, ini ujung akhir kurva ya. Ujung akhir kurva itu terjadi penurunan yang relatif cepat ya. Nah, Ibu rasa ini dulu untuk kurva titrasi. Video berikutnya akan kita membahas bagaimana perhitungan ya. Jadi sebagai informasi tambahan dulu ya. Jadi titrasi yang kita pelajari tadi adalah titrasi asam ya, asam kuat ya, basa kuat, asam lemah, basa lemah dan lain sebagainya, itu adalah tergolong titrasi asam basa ya.
titrasi asam basa. Kemudian sebenarnya titrasi itu sendiri ya tidak hanya titrasi asam basa ya, tapi ada titrasi asidimetri ya, asidimetri atau alkalimetri, kemudian oksidimetri dan argentometri ya. Titrasi asidimetri dan alkalimetri ini adalah yang disebut dengan titrasi asam basa ya. Jadi untuk asidimetri itu artinya adalah larutan standarnya itu adalah asam ya. Nah, sedangkan alkalimetri itu larutannya adalah larutan basa. Nah, seperti itu ya. Kemudian apakah bisa menentukan kadar dari suatu zat yang bukan dari asam atau basa ya? Nah, itu sebenarnya bisa ya. Jadi untuk melakukan hal itu kita harus melihat bahwa reaksinya itu direaksikan dengan asam dan basa ya. Misalnya kita ingin menentukan berapa kadar dari Na2CO3. Jadi untuk menentukan kadarnya bisa direaksikan dulu dengan asam kuat atau bisa direaksikan dengan NaOH. Nah, dari sini kita nanti bisa menghitung bagaimana normalitasnya atau molaritasnya. Ingat untuk titrasi asam basa perhitungan kadar konsentrasi itu rumusnya adalah V1 M1 dikali valensi sama dengan V2 dikali M2 dikali valensi. Oke, Ibu rasa itu dulu untuk video pembelajaran kali ini. Berikutnya kita akan mempelajari bab-bab berikutnya seperti kelarutan dan hasil kelarutan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.